Ya, saya mulai, bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwan ukti, jemaah yang disayangi Allah. Pertama kali saya ingin menyampaikan riwayat hidup beliau. Sebelum beliau masuk tarikat ada sedikit prolog, ya, prolog. Jadi ada beberapa kisah yang terjadi sebelum itu, ya. Beliau mulai bertanya-tanya tentang tarikat pada tahun 1943 dikala usia beliau umur 26. Waktu itu beliau tinggal di sebuah daerah yang namanya Sigalangan, daerah Tapanuli Selatan. Jadi beliau tinggal di situ karena masa itu masa pemerintahan Jepang. Jadi dia tinggal di situ, di mana pada waktu itu dia bertemu dengan seorang khalifah yang bernama Khalifah Nurdin, khalifah daripada seorang syekh besar di daerah itu, yaitu Syekh Sahbudin Sayurmati. Pada tahun, saya ulangi lagi, pada tahun 1943 dan pada umur 26. Jadi bertanya di situ, hanya masih bertanya tentang tarikat, belum masuk tarikat. Dari yang saya tambahkan sedikit walaupun apa dari cerita beliau, keluarga beliau tinggal di Padang Senipuan, tapi beliau tidak mau tinggal di situ dikarenakan pada waktu itu pemerintah Jepang sudah masuk ke Padang Senipuan. Beliau tidak mau bekerja sama Jepang karena kadang-kadang ketika ini cerita beliau, ya, pada pribadi saya, kadang-kadang kalau bekerja sama Jepang itu nanti sebelum kerja pada pagi hari itu ada disuruh menyembah matahari terbit. Jadi beliau nggak mau kerja sama Jepang, maka beliau mengungsi. Seluruh keluarganya ada di Padang Senipuan, dia mengungsi lebih ke daerah namanya Sigalangan. Di situlah dia lama. Ya, saya ceritakan aja lah apa yang beliau ceritakan. Sapinya 2, gerobak sapinya sudah ada 2, dan udah ada pembantunya 2 juga, kadamnya 2. Jadi nampaknya bakat kadam ini sebelum pun beliau masuk tarikat dan jadi syekh, nampaknya sudah ada kalau kita lihat daripada sisa ini, ya. Karena menjadi pedagang aja kan ada kadamnya 2. Ini cerita beliau sendiri, tidak tertulis di buku. Ini yang saya sampaikan. Mohon maaf sekali lagi, yang akan saya sampaikan adalah apa yang ditulis oleh Bapak Anwar Rangkayu Sadi, nanti menantu daripada nenek guru, kemudian daripada Buya Iskandar, dan yang lisan beberapa orang yang saya jumpai termasuk Syekh Imam Ramali yang ada di Sumatera Barat. Kemudian pada waktu itu, ini juga tidak masuk di dalam tidak masuk di dalam, ini prolog, ya, belum pada intinya, prolog. Di bulan Juli 1947 beliau itu juga menjabat sebagai kepala laskar tentara rakyat. Jadi bilang pada masa itu pegawai negeri, karena beliau berprofesi yang mulia anda guru ini sebagai guru sekolah pertanian dan juga ikut di divisi banteng Korem di sana. Dia mempunyai seorang teman, yaitu seorang kepala kantor pos yang bernama Ziauddin Sahib. Ziauddin Sahib ini telah masuk tarikat lebih dulu, dan pada waktu itu gurunya adalah kami menyebutnya nenek guru. Mungkin kalau generasi sekarang ini menyebutnya ada yang moyang guru, karena ini kita udah generasi kebanyakan ini, ya. Jadi nenek guru itulah yang bernama Syekh Muhammad Hasim dari Buaya.